Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di HackerRank. Kita sudah sampai pada Java 2D Array. Kita sudah sampai pada soal ke-29 ya. Ini sudah 26 soal terselesaikan dari 64 soal. Kita buka soalnya. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung jumlah elemen-elemen berbentuk pattern sebuah pola jam pasir seperti ini. Polanya adalah sepertinya berbentuk segitiga atas dengan segitiga bawah. Kemudian kita diberikan sebuah array berukuran 6x6. 2D array berukuran 6x6. Kemudian kita diminta untuk menghitung jumlah dari elemen segitiga pasirnya. Dan diminta untuk mencari nilai terbesar dari penjumlahan segitiga pasirnya nih. A, B, C, D, E, F, G. Misalnya seperti ini ada pola segitiga pasirnya seperti ini. Ini pola pertama. Kemudian kalau kita geser ke kanan maka kita akan dapat pola yang seperti ini. Jadi titiknya itu berasal dari 0 nih ya. Titik pusatnya bergerak. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin saya berikan ilustrasi seperti ilustrasinya. Kita diberikan array berukuran 6x6, kemudian di setiap elemen nanti ada nilainya. Nanti ada nilainya ya, sementara tidak ada nilainya. Saya hanya mau perlihatkan dulu bagaimana pola pergeseran jam pasirnya. Jadi jam pasir pertama berada di sebelah kiri atas seperti ini. Kemudian ini jam pasir kedua, jam pasir ketiga, jam pasir keempat, jam pasir kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 jam pasir. Jadi dia bergerak dari posisi paling atas, bentuk jam pasir yang paling atas adalah ini. Bukan. Ini ya, ini jam pasir paling atas. Kemudian dia bergerak, dia melakukan scanning. Kita akan melakukan scanning pakai for nanti. Kemudian proses scanningnya kita ini di titik tengah saja ini ya. Tidak di semua titik sebenarnya, karena jam pasir pertama titik tengahnya di sini. Kita perhatikan titik tengah dari jam pasir tersebut. Titik senternya, ini titik senternya. Jadi jam pasir pertama titik senternya di 1,1. Kemudian untuk titik lainnya, koordinat titik lainnya nih, atau indeks dari titik lainnya ini bisa didapat dari titik sini ya, diturunkan. Kita lihat dulu pergerakannya, jam pasir pertama di sini, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu untuk scanningnya. Jadi kalau kita lihat titik senternya itu hanya berputar di sini saja. Jadi dia for-nya itu dari baris 1 sampai baris 4, kemudian kolomnya kolom 1 sampai 4. Karena yang titik yang lain tidak pernah menjadi titik pusat. Titik yang di luar tidak pernah menjadi titik pusat. Titik pusatnya hanya ini. Oke, nanti itu kita gunakan untuk membuat for-nya. Dari baris 1 sampai baris keempat, kolom 1 sampai kolom keempat. Kemudian rumusnya, rumus turunannya. Setelah mengetahui titik tengahnya ini, kita bisa mengetahui koordinat dari titik yang lain. Oke, dari sini kita bisa lihat jika array-nya untuk titik tengahnya berada di indeks I, J, maka nanti titik A-nya akan berada di indeks I kurang 1, J kurang 1 ya. Kalau kita ketahui titik pusatnya di sini, maka titik yang di sini dapat dari A kurang 1, J kurang 1. Kemudian B-nya juga dari array I kurang 1, J. Jadi dia satu kolom, dia berada di kolom yang sama, maka nanti nilainya juga sama ya, sama-sama J, sama-sama J. Begitu juga titik yang ini didapat dari array I kurang 1, jadi barisnya adalah baris I dikurang 1, baris di atasnya. Kemudian kolomnya di sebelah kanannya juga, berarti dia J tambah 1. Untuk simulasinya jika kita ketahui titiknya seperti ini, dia berada di koordinat di baris kedua, kolom ketiga, berarti I-nya adalah 2, I-nya 2 ya. I-nya 2, kolom J-nya 3. Jadi ini adalah I, saya beri tanda dulu. Ini adalah I, sedangkan ini adalah J-nya. J. Oke, jadi ini adalah I-nya. Baris adalah ini, itu adalah baris ya. Dia berada di baris kedua dan berada di kolom ketiga. Dia berada di kolom ketiga, baris kedua, kolom ketiga. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Barisnya I-nya adalah 2, kolomnya 3 ya. J-nya 3. Nanti didapatkan untuk rumus turunannya, I kurang 1-nya sama dengan 1, semua I kurang 1 di sini. Kemudian J kurang 1 adalah 2, J sama dengan 3, J-nya 3 sama-sama 3. Kemudian J tambah 1 adalah 4. Didapatkan semua koordinat untuk koordinat atau posisi indeksnya di array ya. Oke, dari sini kita bisa melakukan pencarian, nanti kita scanning. Kita kembali ke soal. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan input. Tapi di sini dia terlihat adalah kita menggunakan array list. Sedangkan topik dari soal ini sebenarnya adalah array ya. Jadi mungkin tidak apa-apa kita ganti saja ini. Kita hapus sampai di sini. Saya reset dulu ini hasil pekerjaan saya tadi. Oke, saya hapus dulu. Tidak apa-apa kita hapus dulu untuk inputnya.
Sampai di sini kita hapus saja. Sampai di sini kita hapus semua saja. Kita ubah mekanisme inputnya, kita gunakan array. Pertama kita buat arraynya dulu, integer. Begini kalau buat array 2 dimensi pakai 2 pasang simbol tanda kurung siku ya. Nama arraynya arr misalnya. Kemudian sama dengan new integer 6 kali 6 karena size dari arraynya 6. Jadi ini array digunakan di Java kalau kita tahu ukuran dari arraynya. New. Oke, kemudian kita buat looping for untuk mengisi. Kita mengisi data dulu. Membaca input maksudnya. For integer i sama dengan 0 dan selama i lebih kecil dari arr.len, atau kita tahu sebenarnya panjangnya 6 ya. Kita tidak apa-apa tulis 6 di sini. Lebih kecil daripada 6. Kemudian i++. Kemudian kita scan per baris dulu. Kita buat scanner string baris sama dengan scanner. Kita buat scanner dulu. Sorry, kita belum buat scanner. Kita buat scanner dulu. Scanner sc sama dengan new scanner baru, kemudian inputnya adalah system.in titik koma, kemudian baris sama dengan sc titik next line titik koma. Kemudian kita bisa buat, kita pecah dia menjadi segmen-segmen di sini per baris. Jadi kita bacanya baru per baris. Kemudian dalam setiap baris kita pisahkan berdasarkan spasinya. Kita akan memecah dia menjadi berdasarkan spasinya menjadi sebuah array string. Array string kita beri nama array stringnya adalah arr row items. Sama dengan baris. Kita pecah dia menggunakan split. Kemudian komponen pemisahnya itu adalah spasi. Seperti ini. Kita split dia. Jadi dia menjadi array di sini. Nah, kemudian setiap elemen ini akan kita jadikan sebuah bilangan integer. For integer j sama dengan 0, titik koma j lebih kecil dari 6, titik koma j plus plus. Kemudian di sini kita buat array ij, arr pada baris ke i, kolom ke j. Itu kita ambilnya dari array row item ke j. Tapi kita konversi jadi integer dulu ya. Kita buatlah dulu integer di sini. Integer value sama dengan integer titik parse in array item ke j. Titik koma. Kemudian kita tulis sini value-nya di sini. Value seperti itu. Boleh seperti ini. Jadi di sini kita sudah berhasil mengisi datanya. Kita sudah punya data, kita baca dari konsol. Kita close di sini sc-nya, sc.close. Sudah tidak kita gunakan. Oke. Setelah kita berhasil menginputnya, baru kita kemudian melakukan scanning. Ingat, scanningnya tadi kita lakukan scanning itu tidak di semua sisi ya. Kita lakukan scanningnya itu hanya di bagian ini saja. Dari baris 1 sampai baris keempat, kemudian dari kolom 1 sampai kolom keempat. Makanya nanti looping kita juga seperti itu. For integer i sama dengan 1, titik koma i lebih kecil sama dengan 4, titik koma i plus plus. Kemudian buka lagi di sini kurung rawal. Bikin for lagi di dalamnya. For untuk kolomnya, for integer j sama dengan 1, titik koma j lebih kecil sama dengan 4, titik koma j plus plus untuk incrementnya. Kemudian buka kurung rawal, enter. Kemudian di sini kita melakukan rumus, kita menggunakan rumus transformasi yang di Excel tadi, yang ini. Ini bisa kita coba copy saja langsung, baru nanti kita edit. Copy, kemudian letakkan di sini. Di sini. Baru kita edit ya, karena harus ada tipe datanya int. Spasi ini juga kita tab dulu. int spasi ini juga. Oke, kita baca ini ya. Kita melakukan scanning titik tengahnya dulu, kemudian kita baca titik di sekitarnya yang berbentuk jam pasir tadi, A, B, C, D, E, F, G, H.
Kemudian di sini kita buat penjumlahan dari A, B, C, E, F, G, H. Kita bikin rumus misalnya int jumlah sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F ditambah G. A, B, C, D, E, F, G ya. A ditambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G. Kemudian di sini kita akan melakukan pengujian apakah nilai ini adalah nilai yang terbesar. Untuk melakukan pengujian seperti ini maka kita butuh nilai standar di atas, sebuah nilai untuk yang menjadi pembanding ya. Kita buat di sini integer maxsum sama dengan mula-mula kita beri dia dengan nilai terkecil di integer, yaitu integer titik min value. Ini adalah nilai terkecil di integer min value, nilai terkecil di tipe data integer. Kemudian di sini kita bandingkan. Jika ini adalah proses pembandingan standar, jika maxsum ternyata lebih kecil atau jika sum lebih besar dari maxsum, maka jika nilai yang baru kita dapat jika jumlah yang baru kita dapat ini lebih besar daripada maxsum, maka nilai maxsum kita update. Maxsum sama dengan jumlah. Selesai. Nah, terakhir setelah keluar dari for ini, di sini ya, ini awal for-nya ya, ini akhir blok for-nya. Akhir dari blok for ini baru kita tulis system out print. Di sini tulis maxsum. Titik koma. Oke. Coba kita scroll lagi sekali lagi. Pelan-pelan kita buat dulu tadi ini array-nya 6x6. Di sini kita buat mekanisme untuk membaca inputan. Di sini kita melakukan scanning dari baris keempat ini dan kolom 1 sampai dari baris 1 sampai 4 dan kolom 1 sampai 4 kita scanning ini untuk mendapatkan nilai-nilai A, B, C, D, E, F, G. Kemudian kita hitung jumlahnya di sini, Kemudian di sini kita bandingkan jumlah yang sudah kita dapat dengan maxsum sebelumnya. Awalnya ini kita beri nilai yang kecil ya, ini di bawah 0 ini angkanya. Oke, kemudian coba kita run code. Hasil akhirnya kita tulis di bawah ya setelah for. Ini ada error katanya apa ini? Expected, harus ada titik koma di belakang sini. Oh ya. Kita lihat saja ini tidak ada titik komanya sepertinya. Oh, ada titik komanya. Oh, ini tidak ada. Sorry, ini saya copy tadi dari PowerPoint, belum ada titik komanya. Kita tambahkan titik koma di sini. Coba kita run code lagi. Masih ada errornya. Next line scanner system in. Coba kita lihat next line scanner system in. Oke, coba kita bawa ke compiler saja. Kita copy ke compiler, Ctrl A, Ctrl V, klik kanan run file. Kemudian kita coba gunakan input yang ada di sini. Oke, baik, saya sudah coba perbaiki di NetBeans. Saya coba tukar ini ke atas. Mungkin dia bermasalah di scannernya. Kemudian saya close-nya di bawah. Coba saya letakkan dulu di sini. Kemudian saya coba run code. Oke, berhasil. Coba kita submit saja. Oke, baik, berhasil tersubmit. Tadi ada masalah di scannernya, tapi saya sudah pindahkan ke atas dan berhasil. Jadi ternyata rupanya dia sebaiknya scanner diletakkan di atasnya for ya. Oke, kita rapikan dulu kodenya. Oke, kita buat scanner, kemudian kita buat inisialisasi array 6x6. Kita lakukan scanning untuk membaca per barisnya. Ini untuk membaca per baris, kemudian kita split tiap barisnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam array. Lumayan rumit. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel daripada ini. Teman-teman boleh kasih komen kalau ada cara yang lebih simpel juga ya. Sebenarnya ada caranya. Kemudian kita close di sini. Di sini kita buat maxsum mula-mula bernilai integer main value
min value ya, nilai terkecil di bilangan integer. Kemudian kita lakukan scanning. Scanningnya ini dari 1 sampai 4, baris 1 sampai 4, kolom 1 sampai 4. Kemudian kita baca nilai A, B, C, D, E, F, G-nya, kemudian kita jumlahkan di sini. Setelah itu kita bandingkan hasil jumlahnya, apakah dia lebih besar daripada maksam. Kalau dia lebih besar daripada maksam, maka nilai maksam yang kita update dengan memberikan nilai jumlahnya ke dalam maksamnya, sehingga nilai maksamnya meningkat. Kemudian ada sistem mode print maksam untuk mencetak hasil akhirnya. Setelah itu kita submit. Oke, kita submit sekali lagi dan kita lihat hasilnya. Oke, sudah berhasil tersubmit. Baiklah, saya perlihatkan lagi kodenya sekali lagi. Baiklah, untuk solusi Java 2D Array, saya kira saya cukup sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan ada pertanyaan dan saran, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.